Oke, smart pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel kita Informa Electronic Sun City Sidoarjo. Nah, di video kali ini kita akan review lagi sebuah speaker dari brand yang baru masuk di kita, yaitu Polytron. Nah, setelah kemarin kita mereview Pass Pro, yang seri Pass Pro, sekarang kita ingin mereview yang tipe ini sih tipe kalau yang masuk di kita ya, tipe yang paling tinggi dari segi harganya. Nah, untuk tipenya sendiri adalah speaker Polytron PTS 12 KF25. Apa aja yang bagusnya dari speaker ini dan apakah bisa lebih bagus daripada speaker yang kemarin kita review? Sebelum kita mulai, saya mau intro dulu. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari sisi desain ya. Jadi untuk desainnya ini memang benar-benar berbeda daripada speaker Pass Pro Polytron yang kemarin. Kalau desain Pass Pro kan kemarin cukup sederhana dan cukup simple. Kalau ini terkesan lebih modern dan mewah. Dan ditambah lagi untuk speaker Polytron PTS ini dia sudah dilengkapi dengan lampu. Di sebelah sini lampu ala-ala digi gitu ya. Jadi kelihatan lebih mewah ketika digunakan di malam hari kayak gitu. Untuk fitur-fiturnya sendiri benar, dari desainnya masih ada yang belum. Jadi untuk tingginya sendiri ini segini ya. Tingginya segini, ini not aja. Tinggi saya 165 dan ini seginilah ya kira-kira. Lumayan tinggi, lumayan power juga. Untuk mobilitasnya, nah mobilitasnya sendiri ini juga termasuk speaker yang portable karena dari sisi powernya dia juga bisa pakai baterai dan untuk berpindah-pindah speakernya dia dilengkapi dengan roda. Nah, di sini rodanya besar sekali ya, dua roda besar. Untuk pegangannya ada pegangan besar di sini, di atas, kanan kiri. Kemudian di samping juga masih dikasih pegangan lagi, kanan kiri. Nah, ini misalnya kalau kita mau ngangkat dua orang. Karena speaker ini tuh berat banget. Jujur ini berat banget, paling berat di antara speaker Polytron yang datang kemarin. Nah, butuh effort memang untuk memindahkannya. Cuman rodanya ini enak sih, nggak keset, licin. Jadi mindahinnya meskipun satu tangan pun juga masih bisa. Meski beratnya sangat lebih daripada Pass Pro kemarin. Untuk komposisi speakernya ini ukurannya 12 in ya. Dua speaker 12 in, besar-besar. Oke, itu dari sisi desain. Kemudian dari sisi fungsional port. Yuk, mari mendekat. Oke, untuk portnya sendiri atau fungsi kontrolnya juga sangat lengkap, hampir sama seperti Pass Pro kemarin, cuman untuk pengaturannya menurut saya ini lebih lengkap lagi. Nah, oke, kita bahas dari yang panel kontrolnya. Ada power, kemudian untuk mengecek indikator baterai juga ada, kita sambil nyalakan ya, jadi biar tahu nyalanya seperti apa. Nah, tombol standby nya itu ada di belakang. Jadi kalau sebelum kita nyalakan yang belakang powernya itu dia belum bisa ke standby. Nah, kalau udah standby gini kita tinggal klik powernya sebelah sini sampai nyala berwarna biru. Nah, kalau misalnya kita ingin ngecek baterainya, di sini kan di tombol power ini ada tombol indikator baterai. Tinggal kita klik aja. Nah, kelihatan baterai 78% gitu. Kemudian ada tombol equalizer, pastinya untuk mengatur equalizer ya. Dan bagusnya lagi di speaker ini tuh ada fungsi equalizer yang buat outdoor. Nah, jadi kebanyakan speaker kan dibedain nih. Kadang kita mau beli speaker, kita bingung nih, ini speaker untuk indoor apa outdoor ya? Karena ada beberapa speaker yang misalnya digunakan di indoor itu bagus suaranya, kayak besar dan dengung gitu. Tapi kalau kita pakai di outdoor, suaranya mendem teman-teman. Jadi nggak keluar powernya. Nah, bagusnya di speaker Polytron tipe PTS ini, dia bisa beralih mode antara indoor maupun outdoor. Jadi kawan-kawan atau teman-teman di rumah yang pengen punya acara di outdoor maupun indoor, tidak perlu khawatir milih-milih speaker lagi. Ini udah komplit. Kemudian selanjutnya ada efek yang pastinya bisa untuk mengubah efek suara. Echo ini untuk mengatur dengungan mic ya, dengungan di mic. Kemudian ada mic priority. Nah, mic priority ini juga fitur yang menurut saya jarang ada kita temukan di speaker lainnya. Karena mic priority ini ketika kita katakanlah sedang karaoke nih, pasti kan muter aransemennya atau aransemen karaoke-nya lagunya itu dari YouTube. Ketika kita ingin lebih memprioritaskan suara kita dibandingkan dengan
musiknya itu tinggal klik aja mic priority, jadi suara kita nggak kependem, nggak hilang, ketelen sama suara dari lagunya gitu. Itulah fungsi dari mic priority. Dan untuk di paket pembeliannya ini sama ya seperti pas Pro kemarin, sudah dapat 2 mic wireless juga, jadi nggak perlu khawatir nggak dapat mic. Dan ini juga bisa dikontrol melalui remote control yang sudah tersedia di paket pembeliannya. Kemudian ini tombol kontrol musik biasa, source untuk memilih source-nya Bluetooth ataupun AUX ataupun dari sumber lainnya seperti USB atau kartu memori. Kemudian nah di sini yang bagus, dia ada equalizer-nya komplit nih. Mulai dari sini untuk mengatur bass, kemudian sampai yang sebelah kanan untuk mengatur treble kayak gitu. Ada juga efek level untuk lebih mengutamakan efek level dari si speaker ini. Kemudian ada mic level ini untuk mengatur volume mic-nya, mau di setel besar atau kecilnya. Kemudian ini mic level untuk mic kabel ya. Jadi selain dia dapat mic wireless, tapi juga bisa mau ditambah dengan mic kabel. Selanjutnya ada mic wireless level, wireless mic level. Nah, ini untuk mengatur keras besar kecilnya suara yang dihasilkan oleh mic bawaannya atau mic wirelessnya. Kemudian di sini, nah di sini tuh yang juga nggak ada di banyak speaker, jarang speaker yang ada, yaitu mengatur gitar level. Jadi di sini tuh ada port buat gitar, buat keyboard, sama port buat mic tambahan kayak gitu. Keyboard level sama gitar levelnya juga bisa diatur melalui sini. Keren, good job Polytron. Oke, untuk yang port belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya. Di sini ada antena radio kecil ya dari kabel kecil. Kemudian untuk powernya sama seperti pas Pro kemarin, selain AC listrik, dia juga bisa pakai DC atau aki gitu. Keren kan ya. Dari inputnya sendiri juga masih ada AUX, dan sudah itu aja power sama AUX di sini. Nah, di sini ada port yang nggak ada, yang di Pas Pro ada. Apa itu? Optiknya. Di Pas Pro itu ada optik. Nah, di sini kenapa nggak ada optik? Minusnya itu ya. Padahal untuk TV-TV sekarang yang zaman baru, yang sudah smart TV dari brand-brand besar itu rata-rata sudah nggak ada jack 3,5 maupun AUX. Jadi pakainya digital optik. Nah, sayangnya di speaker ini malah dihilangkan gitu. Harusnya ini kan levelnya menurut saya di atas yang Pas Pro ya. Harusnya lebih lengkap sih. Itu aja. Digital audio output yang nggak ada. Tapi plusnya adalah di sini itu tadi ada port gitar sama port keyboard yang di Pas Pro nggak ada gitu. Padahal Pas Pro malah fokusnya memang buat acara ya. Dia bahkan bisa ada tripodnya gitu. Oke, desain sudah, kelengkapan port sudah. Sekarang kita coba suaranya. Lampunya. Sayangnya untuk lampunya ini fix ya, nggak bisa dinyalamatikan seperti brand sebelah ada itu yang ada lampunya dan bisa dinyalamatikan. Cuman ini lampunya nyala terus teman-teman, ini nggak bisa dimatikan ya, ataupun diatur kayak dia itu standby nyala terus, kemudian kedip-kedip atau warnanya nyalanya itu diubah-ubah dari biru, kuning, hijau kayak gitu. Kalau dari segi karakter suaranya sebenarnya hampir sama seperti Pas Pro kemarin, cuman dari segi bassnya ini menurut saya lebih nendang. Mungkin karena dia terdiri dari dua buah speaker inti ya, yang berukuran 12 in. Kalau yang Pas Pro kemarin kan satu speaker inti sama tweeter kayak gitu. Dan di sini tuh selain sudah ada pengaturan bass di equalizernya yang sebelah kiri ini, dia juga masih ada dilengkapi dengan pengaturan super bass yang levelnya sampai 10. Ini bakal memaksimalkan sekali dari kinerja woofernya ya. Oke, sekarang kita coba kualitas mic-nya, apakah sama dengan Pas Pro atau ini lebih baik? Yuk. Tes 1 2 3 dicoba. Tes. Kalau yang Pas Pro kemarin dia dilengkapi dengan antena mic wireless,
Kalau ini tuh dari luar nggak ada ya yang menandakan bahwa itu adalah antena mic wireless, atau mungkin ditanam di dalam, kita juga nggak tahu. Cuman kita akan coba dari segi jarak apakah sama dengan Pas Pro atau ini nggak bisa sejauh yang Pas Pro. Tes. Cuman kalau dari segi kualitas suara ini juga bagus, jernih, dan nggak ada suara dengungan nih di depan maupun di belakang, nggak ada gangguan dengungan ya, jernih juga. Sekarang kita coba dari jarak. Oke. Tes. Monggo. Tes. Gak putus sama sekali ya. Nah, dari segi jarak juga kelihatannya sama sih, meskipun nggak ada antenanya di luar gitu. Lebih baiknya kita coba juga pot gitarnya, sejernih apa sih kalau misalnya digunakan buat disambungin ke gitar kayak gitu. Oke, sekarang kita coba dengan gitar, apakah bisa jernih atau enggak, gimana kualitasnya. Nah, ternyata kalau pakai gitar, mungkin ini efek karena gitarnya pakai kabel ya, jadi kalau dideketin agak ada suara dengung terkadang sih, cuman ini enggak sih. Nah, kayak gini. Jadi diharapkan menjaga jarak antara gitar dengan atau alat musik lainnya dengan speaker. Nah, kayak gini. Amannya satu. Nah, dari depan gini aman nggak ya? Ya, kalau dibuat gitar sih jernih juga, cuman kelemahannya itu sih, jadi harus bener-bener jaga jarak antara gitar dengan si speakernya, biar gak menimbulkan suara dengungan itu tadi. Mungkin karena faktor kabelnya atau apa, kita juga gak tahu. Namun ini sudah sangat bagus, bisa buat digunakan untuk nambah set job ya. Jadi buat kalian yang punya set job di luar, ini cocok banget sih speaker. Oke, kesimpulannya, dari segi port atau digunakan acara, ini jauh lebih bagus, jauh lebih komplit dibandingkan dengan yang Pas Pro kemarin, apalagi dengan level bassnya yang lebih nendang daripada Pas Pro karena terdiri dari 2 woofer. Dan untuk selisihnya sendiri dibandingkan dengan Pas Pro, ini harganya nggak selisih jauh, hanya nambah beberapa ratus ribu aja dibandingkan Pas Pro. Cuman disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Setiap produk pasti ada kelemahannya. Contohnya yang di sini dia tidak dilengkapi dengan digital audio out. Misalnya kita punya smart TV yang sudah berbasis digital audio out, tidak bisa disambungin melalui jack digital audio out. Jadi bisanya disambungin lewat Bluetooth kayak gitu. Nah, sedangkan di Pas Pro ada. Namun itu tadi kayak port keyboard, gitar ini lebih lengkap dan suara bass lebih nendang. Itu aja sih kesimpulannya. Buat kalian mana yang lebih worth it? Tulis di kolom komentar, Pas Pro atau yang seri PTS 12 KF ini. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa.